Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita selalu senantiasa dalam keadaan sehat sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan instrumen tes, analisis butir soal, dan pengolahan hasil belajar. Tujuan saya menjelaskan ini untuk memenuhi UAS evaluasi pembelajaran. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, izinkan saya berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rizka Putri Ramadanti dengan NIM 42422066 dari kelas PGSD 2022E dari Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Baik, langsung saja, kita tidak perlu berlama-lama. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang instrumen tes hasil belajar. Alangkah lebih baiknya sebelum kita membahas lebih jauh mengenai instrumen tes, kita mengerti pengertiannya terlebih dahulu. Instrumen tes hasil belajar adalah alat ukur yang digunakan untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Instrumen dapat berupa tes maupun non-tes. Namun yang akan kita bahas nanti adalah instrumen berupa tes. Kemudian, kualitas instrumen mempengaruhi hasil pengukuran. Nah, tentunya kalau ada instrumen tes pasti ada karakteristiknya. Karakteristik instrumen yang baik. Karakteristik instrumen yang baik yang pertama adalah valid. Valid itu juga bisa disebut dengan sesuai. Di poin pertama, instrumen yang valid dapat mengukur apa yang hendak diukur secara akurat. Yang kedua, uji yang digunakan dalam mengetahui valid atau tidaknya suatu alat ukur disebut validitas. Dalam poin ketiga, validitas diartikan sebagai ketepatan alat ukur untuk mengukur apa yang hendak diukur. Itu adalah karakteristik pertama untuk kita menyusun instrumen yang baik. Kemudian yang kedua ada reliable. Reliable itu bisa juga disebut dengan konsisten. Maksud dari konsisten di sini adalah ketika diteskan di kelompok satu atau di kelompok yang lainnya, hasilnya relatif sama. Jadi seperti itu. Kemudian ada karakteristik instrumen yang baik di nomor 3 adalah relevan atau sesuai. Kayak misalnya banyak macam alat potong. Alat potong itu ada yang berupa gunting, ada yang berupa gergaji, ada yang berupa gerenda. Nah, tapi pertanyaannya adalah alat mana yang tepat ketika digunakan untuk memotong rambut? Nah, itu adalah karakteristik yang dimaksud dalam kata relevan atau sesuai. Yang keempat ada representatif. Representatif itu adalah instrumen tes itu betul-betul mewakili materi yang disampaikan. Jadi tidak juga terlalu luas dan juga tidak terlalu kecil cakupannya. Seperti itu. Kita lanjut. Kemudian setelah kita mengetahui karakteristik instrumen tes yang baik, kita akan membahas tentang langkah-langkah mengembangkan instrumen tes hasil belajar. Nah, untuk langkah yang pertama adalah menentukan tujuan. Tujuan mempunyai dua dimensi dalam instrumen tes hasil belajar ini. Yang pertama, dimensi pertama ini merujuk pada berbagai macam ranah yang menjadi tujuan pembelajaran selama jangka waktu tertentu, jika tujuan-tujuan itu telah dirumuskan sebelumnya. Yang di poin kedua, dalam menentukan tujuan adalah tujuan dilaksanakannya evaluasi. Evaluator harus mengetahui tujuan evaluasinya secara jelas. Kemudian langkah-langkah yang kedua adalah menyusun kisi-kisi. Kisi-kisi merupakan tabel matrik yang berisi spesifikasi soal-soal yang akan dibuat. Kisi-kisi ini merupakan acuan. Jadi kisi-kisi ini merupakan pedoman bagi pembuat soal sehingga siapapun yang menulis soal nanti akan menghasilkan soal yang isi dan tingkat kesulitannya itu akan relatif sama. Karena kisi-kisi ini tadi dijadikan pedoman untuk membuat soal. Nah, kemudian penulis kisi-kisi tidak diperkenankan mengarang sendiri kecuali di bagian nomor 8. Nanti habis ini kita akan melihat contoh dari kisi-kisi.
Dan di poin terakhir dari menyusun kisi-kisi ini ada kisi-kisi yang baik harus memenuhi persyaratan. Nah, ini adalah contoh kisi-kisi dari penilaian akhir semester pada pelajaran tema 1. Di sini ada tema pembelajaran, kemudian ada subtema, kemudian ada materi, muatan pelajaran, kompetensi dasar, indikator soal, bentuk soal, dan nomor soal. Di baris yang pertama ini memuat pelajaran PPKN dan kompetensi dasarnya adalah di nomor 3.1, yakni berisi tentang memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Nah, di indikator soal inilah guru nanti akan menjadikan itu acuan sebagai membuat soal. Nah, indikator soalnya di sini adalah disajikan soal siswa mampu menyebutkan sila pada Pancasila tentang sikap bersyukur kepada Tuhan. Nah, bentuk soalnya ini adalah pilihan ganda. Untuk nomor soalnya itu di nomor 4. Jadi ini adalah yang nanti jadi acuan para guru untuk membuat soal. Langsung saja kita masuk ke dalam contoh soalnya. Nah, ini adalah contoh soal yang telah menggunakan acuan dari kisi-kisi yang tadi telah kita lihat. Dengan soal bersyukur kepada Allah dari segala rezeki yang diberikannya adalah bentuk pengalaman sila ke. Nah, ini tadi kan instruksinya itu adalah soal pilihan ganda. Nah, di sini ada 4 pilihan yang bisa dijawab siswa nanti, yang bisa dipilih siswa untuk dicocokkan mana yang benar dari soal nomor 4 ini. Nah, di sini ada kunci jawaban, yang benar adalah A. Kita lanjut. Setelah kita menentukan kisi-kisi, kemudian kita membuat soal tes, selanjutnya ada poin ketiga dari langkah-langkah mengembangkan instrumen tes hasil belajar adalah menelaah soal tes. Untuk memperbaiki soal, jika ternyata dalam pembuatannya masih ditemukan kekurangan dan kesalahan, karena kita kan nggak tahu ya, barangkali ada sewaktu-waktu itu ternyata di ketikan kita itu ada sebuah tipe atau ada hal yang nggak match antara soal dengan jawabannya. Setelah itu ada telaah dilakukan oleh ahli yang secara bersama atau individu mengoreksi soal yang telah dibuat. Jadi alangkah lebih baiknya yang pertama kita koreksi sendiri terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada yang tipu dan antara soal dengan jawaban itu match, yang nggak nyambung gitu enggak ya. Nah, setelah itu kita validasikan kepada orang yang lebih ahli mengenai pembuatan instrumen tes agar pembuatan instrumen tes ini lebih maksimal ketika diaplikasikan atau diimplementasikan kepada peserta didik. Yang selanjutnya di poin keempat, melakukan uji coba tes. Setelah kita membuat soal, sudah memvalidasikan kepada ahli, kita uji cobakan kepada peserta didik. Setelah kita uji cobakan, kemudian kita menganalisis butir soalnya, seperti berapa tingkat kesukarannya, berapa daya bedanya, apakah pengecoh yang kita buat itu ternyata berfungsi atau malah tidak berfungsi. Nanti kita analisis di bagian kelima ini yang nanti akan kita bahas lebih jauh lagi. Setelah kita menganalisis butir soal, kita akan masuk ke dalam langkah memperbaiki tes. Jadi, untuk langkah-langkah mengembangkan instrumen tes hasil belajar adalah seperti itu. Ada 6 langkah. Selanjutnya kita masuk ke dalam analisa butir soal. Analisa butir soal atau item analisis adalah proses untuk menilai kualitas suatu soal dalam sebuah tes. Tujuannya bisa beragam, seperti meningkatkan kualitas soal, memperbaiki hasil belajar siswa, mengetahui tingkat kemampuan siswa, atau mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan suatu soal.
Kegiatan ini merupakan proses pengumpulan, peringkasan, dan penggunaan informasi dari jawaban siswa untuk membuat keputusan tentang setiap penilaian. Nah, di dalam analisis butir soal ini ada dua cara untuk pendekatan pengaplikasiannya. Yang pertama ada pendekatan kualitatif dan yang kedua ada pendekatan kuantitatif. Untuk pendekatan kualitatif sendiri itu mencakup aspek materi, aspek konstruksi, dan aspek bahasa atau budaya. Namun untuk kuantitatif ini itu kita melihat dari tingkat kesukaran, daya pembedanya, dan efektivitas distraktor. Untuk analisa butir soal ini kita akan membahas lebih dalam mengenai yang bagian kuantitatif saja. Oke, kita lanjut. Yang pertama kita membahas tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran dapat dipandang sebagai kesanggupan atau kemampuan peserta didik menjawab tes yang diberikan. Bisa juga dikatakan bahwa tingkat kesukaran adalah bilangan yang menunjukkan proporsi peserta tes yang menjawab betul butir soal yang diberikan. Nah, tingkat kesukaran suatu butir soal dinyatakan dengan bilangan yang disebut dengan indeks kesukaran atau difficulty index. Nah, teman-teman, untuk tingkat kesukaran ini mempunyai rumus. Rumusnya adalah P. P itu proporsi, itu sama dengan B dibagi CS. Nah, ini adalah rumus dari tingkat kesukaran. Seperti yang saya katakan tadi, P merupakan proporsi. Proporsi ini sama dengan B. B itu adalah jumlah siswa yang menjawab dengan benar suatu soal. Kemudian dibagi dengan JS. JS itu jumlah siswa. Nah, ketika nanti sudah dijumlahkan atau dibagikan setelah menemukan hasilnya, ketika hasilnya itu di antara 0,0 sampai 0,30 itu berarti soalnya dikatakan soal sulit. Nah, mohon maaf teman-teman, izinkan saya menjelaskan tentang ini dulu. Ini adalah indeks kesukaran, jadi ini adalah acuan atau pegangan yang bisa nanti kita bandingkan dengan hasil dari rumus ini. Nah, indeks kesukaran ini ada 3 kategori. Yang pertama kategori sulit, sedang, dan mudah. Ini bisa kita lihat sendiri ya. Nah, kalau nanti jawaban atau hasil dari rumus ini itu keluarnya di antara angka 0,31 sampai 0,70, maka bisa dikatakan atau bisa disimpulkan bahwa soal yang kita hitung ini adalah masuk dalam kategori sedang kesulitannya. Dan seterusnya. Kita lanjut ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal dengan soalnya bunyinya seperti ini. Misalnya, jumlah siswa peserta tes dalam suatu kelas ada 40 orang nih. Dari 40 orang siswa tersebut hanya 12 orang aja yang bisa jawab soal di nomor 1 dengan benar. Nah, maka indeks kesukarannya adalah sekarang waktunya kita untuk menghitung indeks kesukaran dengan menggunakan rumus yang sebelumnya kita bahas. P sama dengan B per CS. Nah, jumlah siswa yang menjawab dengan benar nih di soal ini kan ada 12, maka angka 12 ini kita masukkan ke sini. Kemudian CS adalah jumlah siswa. Seperti yang telah disebutkan di dalam soal, jumlah siswa adalah 40 orang, maka angka 40 ini kita masukkan ke sini. Kemudian setelah kita masukkan keduanya ini kita bagikan. 12 dibagi 40 hasilnya adalah 0,30. Nah, kita lihat di sini. 0,30 ini masuk ke kategori soal sulit. Jadi soal nomor 1 di contoh soal ini merupakan kategori soal yang sulit untuk dikerjakan peserta didik. Seperti itu. Selanjutnya adalah kita masuk ke pembahasan daya pembeda. Setelah kita membahas tentang indeks kesukaran, kita membahas tentang daya pembeda.
Pengertian daya pembeda atau DP dari sebuah butir soal adalah menyatakan seberapa jauh kemampuan butir soal tersebut mampu membedakan antara siswa yang mengetahui jawabannya dengan benar dan dengan siswa yang dia tidak bisa menjawab dengan benar atau mereka menjawabnya dengan salah. Atau dengan kata lain, daya pembeta butir soal adalah kemampuan butir soal itu untuk membedakan antara siswa yang pandai atau siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Nah, sama halnya dengan indeks kesukaran, daya pembeda ini juga memiliki penilaian tersendiri. Di sini ada tabel yang berasal dari Ari Kunto 2003. Di sini ada 5 kategori dalam penilaian daya pembeda. Di sini ada 0,0 sampai 0,20. Itu berarti hitung soal memiliki daya pembeda lemah. Jadi ketika nanti kita menggunakan rumus, kemudian pada hasil akhirnya itu hasilnya di antara angka 0 sampai 0,20, berarti soal itu memiliki daya pembeda yang lemah. Jadi saat ketika kita tetap menggunakan soal itu, nanti ketika penilaian akhir kita tidak bisa membedakan mana siswa yang tergolong kelas atas dan mana siswa yang tergolong kelas bawah, seperti itu. Kemudian ada dalam kategori yang kedua ini antara 0,21 sampai 0,40. Nah, hitung soal nanti yang memiliki hasil 0,21 sampai 0,40 ini, itu dia dikategorikan sebagai daya pembeda yang sedang. Jadi dia juga bisa membedakan antara batas atas dan batas bawah, namun tidak yang sangat bisa membedakan gitu. Dan untuk yang lainnya ini bisa kita baca sendiri ya. Bisa di pause nanti. Setelah kita melihat batas penilaian dari daya pembeda, ini kita akan membahas tentang rumus. Nah, daya pembeda ini juga memiliki rumus seperti halnya indeks kesukaran. Daya pembeda ini rumusnya adalah DP. DP itu adalah singkatan dari daya pembeda sama dengan BA per JA. BA adalah banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal dengan benar. JA adalah jumlah siswa kelas atas keseluruhan. Nah, kemudian dikurangi BB. BB adalah banyaknya kelompok bawah itu yang menjawab dengan benar. Kemudian kita bagikan dengan jumlah kelompok bawah keseluruhan. Untuk keterangan PA dan PB sendiri ini adalah, untuk PA adalah proporsi atas, kelas atas, dan PB ini adalah proporsi kelas bawah. Jadi nanti hasil dari ini kita masukkan ke sini PA, kemudian hasil dari ini kita masukkan ke PB. Setelah itu kita kurangkan, setelah kita menemukan hasilnya, maka itu adalah hasil dari daya pembeda di kelas tersebut. Nah, setelah kita mengetahui rumus dari daya pembeda, kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini ada tabel penilaian siswa. Nah, ini adalah nama siswa yang di sebelah sini. Kemudian di sini ada tabel skor yang dicapai tiap butir soal. Angka 1, 2, 3 sampai 10 ini adalah jumlah soalnya. Ini soal nomor 1, soal nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Nah, skor total ini adalah skor yang mana satu anak ini menjawab benar itu berapa soal. Gitu, dari nomor 1 sampai 10 ini adalah hasilnya. Kemudian untuk yang ini, untuk yang barisan ini adalah jumlah siswa yang bisa menjawab benar dan salahnya di angka nomor 1. Nah, ini juga sudah kita kelompokkan, yang mana di sini ada 10 siswa juga. 5 dari siswa ini termasuk di kelas atas dan 5 yang lainnya termasuk di kelas bawah.
Di sini juga ada jumlah kelompok atas, jumlah jawaban benar dari kelompok atas, proporsi kelompok atas yang menjawab dengan benar, kemudian jumlah kelompok bawah, jumlah jawaban benar, dan seterusnya. Di sini juga nanti ada daya beda dan kesimpulan daya bedanya. Kita lihat di nomor 1 ini. Di nomor 1 ini, di soal nomor 1 ini, yang bagian kelas atas itu mampu menjawab benar 3 anak. 3 anak yang bisa menjawab benar di soal nomor 1. Dan ini jumlah keseluruhan yang kelompok atas itu kan 5, kita masukkan ke sini. Nah, setelah kita mengetahui jumlah jawaban benar dari kelas atas ini, kita masukkan rumus yang tadi, yakni BA dibagi CA. Jadi 3 jawaban yang benar dari kelas atas ini kita bagikan dengan jumlah keseluruhan kelompok atas. Jadi 3 dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 0,6. Begitu seterusnya sampai di soal nomor 10. Setelah kita menghitung di jumlah proporsi kelas atas, kita juga menghitungnya di jumlah proporsi kelompok bawah. Nah, jumlah kelompok bawah ini kan tadi sama seperti jumlah kelompok atas, itu kan 5. Kita tulis di sini 5. Setelah itu kita hitung jumlah jawaban benar dari kelas bawah. Ternyata di soal nomor 1 yang mampu menjawab benar hanya 1 anak di kelompok kelas bawah. Jadi di sini kita tulis 1. Setelah kita temukan jumlah kelompok kelas bawah dan jumlah jawaban benar dari kelas bawah, kita masukkan rumus BB dibagi dengan JB. Seperti yang ini di atas tadi. Nah, ini ya. Kita menggunakan rumus itu terlebih dahulu, kita temukan semuanya sebelum memasukkan ke dalam rumus. Nah, 1 kita bagi dengan 5, hasilnya adalah 0,2. Setelah kita menemukan BA per CA ini, proporsi ini kan proporsi atas ketika sudah dihitung. Kemudian ini kan proporsi bawah. Nah, di rumus ini setelah kita menemukan proporsi, kita kurangkan. Proporsi atas kita kurangkan dengan proporsi bawah. Jadi cara menjawab soal yang ini 0,6 ini kan proporsi atas, 0,6 ini kita kurangkan dengan 0,2 maaf ya, kita kurangkan dengan 0,2 yang mana 0,2 ini adalah proporsi bawah. 0,6 dikurangi 0,2 adalah hasilnya 0,4. Nah, kita lihat di tabel indeks kesukaran tadi untuk yang daya beda, kita lihat di 0,4. 0,4. Nah, 0,4 berada di urutan kedua, yakni memiliki arti hitung soal memiliki daya pembeda yang sedang. Jadi, soal nomor 1 dari hasil penilaian ini, soal nomor 1 merupakan soal yang daya bedanya itu sedang. Jadi masih boleh digunakan, boleh juga diganti. Seperti itu. Hal yang sama bisa kita lakukan untuk mengidentifikasi soal nomor 2 sampai nomor 10. Seperti di soal nomor 1. Jika jawaban dari daya beda ini lemah, maka lebih baik soal itu nanti kita ganti dengan soal yang lebih baik lagi. Oke, setelah kita membahas tentang daya pembeda dan contoh soalnya, sekarang waktunya kita membahas ke pembahasan yang selanjutnya, yakni adalah efektivitas distraksi atau soal pengecoh. Di sini keterangannya adalah soal pengecoh dikenal dengan istilah menganalisis pola penyebaran jawaban butir soal pada soal bentuk pilihan ganda. Pola tersebut diperoleh dengan menghitung banyak tester yang memilih pilihan jawaban butir soal atau yang tidak memilih pilihan manapun atau blank. Dari pola penyebaran jawaban butir soal dapat ditentukan apakah pengecoh berfungsi dengan baik atau tidak. Nah,
Suatu pengecoh ini dikatakan berfungsi dengan baik jika paling tidak itu dari seluruh jumlah siswa itu ada 5% yang memilih pengecoh jawaban itu. Nah, setelah kita membahas tentang analisis butir soal, sekarang kita membahas tentang pengolahan hasil belajar. Di poin pertama, untuk pengolahan hasil penilaian belajar oleh pendidik disampaikan dalam bentuk angka, predikat, dan deskripsi. Nilai pencapaian belajar diolah secara kuantitatif dengan menggunakan angka tentunya dengan skala 0 sampai 100. Predikat atau deskripsi capaian kemampuan peserta didik. Predikat yaitu pengkategorian standar capaian siswa dalam bentuk abjad. Nah, biasanya kan ini ada A, B, C, D. Nah, biasanya juga ada AB kan ya. Namun di sini saya mau ambil contohnya itu yang A, B, C, dan D aja. Kalau A kan biasanya sangat baik, B itu baik, C itu cukup, D itu kurang. Nah, yang selanjutnya nilai belajar diperoleh dari nilai ulangan harian, nilai ulangan tengah semester, dan nilai ulangan akhir semester yang dilakukan dengan beberapa teknik penilaian. Sekarang kita membahas tentang contoh dari pengolahan hasil belajar. Di sini saya mengambil contoh pengolahan nilai akhir. Di sini ada 5 peserta didik, ada yang bernama Aan, Ade, Cecep, dan Dedi, dan seterusnya. Nah, di sini kita masukkan beberapa macam nama tabel dan kategori ujian yang sudah diujikan, yakni ada NUH atau nilai ulangan harian, ada NUTS, itu adalah nilai UTS, nilai UAS, dan ini ada nilai akhir. Nah, cara mengubah nilai ulangan harian, nilai UTS, dan nilai UAS untuk menjadi nilai akhir itu adalah dengan menggunakan cara rumus ini. Jadi NA sama dengan NUH ditambah NUTS ditambah NUAS, kita bagi 3. Nah, NA ini adalah nilai akhir. NUH, NUTS, dan NUAS sudah kita jelaskan tadi ya, itu singkatan dari apa. Nah, langsung kita ambil contoh nih. Di sini ada AD. AD nilai ulangan hariannya adalah 73. Jadi nanti di sini kita masukkan 73. Kemudian untuk nilai UTS-nya AD adalah 71. 71 kita tambahkan dengan nilai UH di sini. Kemudian ditambah lagi dengan nilai UAS AD adalah 75. Jadi nanti di sini ada angka 73 ditambah 71 ditambah 75. Setelah itu hasil dari ketiga ini kita bagikan dengan 3. Dan ketemu hasilnya adalah 73,0. Yang jika kita bulatkan nilai pembulatannya adalah 73. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai akhir AD adalah 73. Di sini di tabel berikutnya itu ada contoh skala nilai untuk penetapan predikat. Nah, kita kan udah mengantongi tuh nilai akhir AD itu 73. Lalu kita bandingkan di sini, nilai 73 itu termasuk dalam kategori apa? 73 itu masuk ke dalam kategori 65 sampai 77. Nah, itu termasuk dalam kategori C. Oke, jadi seperti itulah cara menghitung pengolahan hasil belajar di nilai akhir. Oke teman-teman, jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pengembangan instrumen tes, analisis butir soal, dan pengolahan hasil belajar. Semoga bisa memahamkan atau mudah dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan juga terima kasih karena sudah mendengarkan sampai akhir. Saya Ahri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.